Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Allah, ibu sekalian, semoga Allah merahmati kita semua dalam kebaikan, ilmu, amal soleh, dan amal-amal kita diterima oleh Allah serta diparingi rizki yang penuh berkah. Pada kesempatan pagi ini kalau membahas tentang perihal iktikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Dan janganlah kamu mencampuri istri kamu sedangkan kamu itu sedang beriktikaf di dalam masjid. Iktikaf itu berarti menetap pada sesuatu. Yaitu kita menetap di masjid untuk melakukan ibadah dilakukan oleh orang yang khusus dengan tata cara yang khusus. Jadi kita diam di masjid beberapa waktu untuk melakukan ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibadahnya itu di masjid. Karena masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ya, beda dengan pasar. Kalau pasar itu tempat yang dibenci oleh Allah. Dikatakan dalam hadis, ahabul bilad al-masajidu, atau kama qala Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid, dan sejelek-jelek tempat itu adalah aswaq, yaitu pasar. Karena kita temukan berbagai macam kemungkaran itu terjadi di pasar. Uang maksiat ya di pasar, uang ngapusi di pasar, ada yang main judi ya di pasar, ada yang taruhan pasar meneh. Yang jelek-jelek itu biasanya di pasar. Maka Nabi SAW membenci ya dengan hal-hal yang terjadi di pasar semacam itu. Nah, kembali ke masjid. Masjid ini jadikan tempat kita ibadah, konsen untuk ibadah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyariatkan atau mensyariatkan iktikaf. Kita diam beberapa waktu. Yang penting ada 3 hal di dalam iktikaf. Yang penting niat, kemudian menetap di masjid, kemudian orang yang melakukannya itu suci, orang yang melakukannya itu muslim, kemudian berakal, yaitu ingatannya itu waras, dan suci dari hadas besar. Nah, jika niatnya ada, saya mau niat menetap di masjid beberapa waktu, terus diamnya di masjid, boleh masjid, boleh musola. Kemudian diamnya beberapa waktu dilakukan oleh orang tertentu, muslim tadi, berakal dan suci dari hadas besar, maka kita disebut melakukan iktikaf di situ. Apa tujuan saking iktikaf? 1, untuk lebih konsen dalam ibadah. Maka selama dia iktikaf dia tidak keluar-keluar dari masjid. Yang kedua, untuk memutuskan diri dari berinteraksi dengan lainnya, cuma menyibukkan diri dengan ibadah pada Allah saja. Jadi urusan-urusan dunia ditinggal sementara waktu. Kemudian yang ketiga, mudah untuk konsentrasi zikir. Kita bisa memperbanyak zikir saat itu. Lalu yang keempat, kita tafakkur, yaitu merenungkan diri, introspeksi, muhasabah, yang kurang-kurang itu apa. Nah, kita lakukan ketika kita iktikaf tadi. Terus yang keenam, yang kelima tadi muhasabah, introspeksi diri. Lalu yang keenam, mudah untuk memanjatkan doa. Ya, karena kalau kita konsen ibadah di masjid, maka doa itu pasti akan diperbanyak untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Terus untuk lebih memperbanyak ibadah. Pokoknya jenengan masuk masjid, diam sesaat, 1 jam 2 jam juga boleh.
Bisa juga ketika masuk pas mau tarweh, kalau niatan untuk iktikaf, maka sudah beberapa waktu di dalam masjid lantas keluar, maka itu sudah dapat pahala iktikaf. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf itu biasanya di akhir-akhir Ramadan. Dikatakan dalam hadis dari Aisyah, Nabi SAW biasa melakukan iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, hingga Allah wafatkan beliau, kemudian istri-istri beliau iktikaf setelah beliau itu wafat. Juga dalam hadis Abu Hurairah disebutkan Nabi SAW iktikaf di bulan Ramadan selama 10 hari. Namun di tahun beliau diwafatkan, beliau beriktikaf selama 20 hari. Nah, ini menunjukkan Nabi SAW menyediakan waktu khusus untuk iktikaf di masjid. Nah, pelajaran yang penting para jamaah sekalian, ini tanda bahwa kalau di akhir-akhir Ramadan, ayo serius lagi untuk ibadah. Ya, warga RT Pitulan Wolu, monggo tindak masjid, ibadahnya itu di sini. Ya, untuk sholat 5 waktu dijaga terus. Walaupun kalau yakin ini belum semua hadir di masjid ini loh, belum semua dapat hidayah ini. Kalau semua hadir ini pasti masjidnya gebak. Ya, mudah-mudahan bisa diajak yang belum sadar. Karena kapan lagi kita mau ibadah? Ini ada pensyariatan iktikaf itu bertanda bahwa kita mesti sediakan waktu untuk ibadah, tidak urusan dunia terus. Ya, karena urusan dunia itu ada batasnya. Ibadah itu untuk tujuan kita kekal. Nah, terus nasihat yang berikutnya, tolong kita lebih peka terhadap keadaan sekitar. Kalau apalagi dekat dengan masjid. Kalau nggak punya perasaan sama sekali, ya memang hati ini wis mati. Ya. Sudah ngerti ada azan, orang mangkat masjid, orang tindak masjid, masa nggak ada tergerak hati sedikit pun, gue kepiye coba hati ini. Kalau nggak mati itu apalagi, coba lihat. Masa tiap hari lihat orang ngaji di sini, jenengan sekitar sini nggak ngaji ke kepiye hati ini gue loh. Kayak orang duwe hati. Orang tiap hari mangkat ke masjid, ada tadi subuh sahur di masjid, jadi kan orang mangkat, nggak ada peka sama sekali. Orang-orang sini itu hati ini kurang peka. Harusnya cuma sekedar lihat saja itu, oh ini orang tidak masjid ya, subuh-subuh wis mangkat ya, dini hari wis mangkat ya. Oh, orang dari ado-ado suka ngawen ngelipar, mangkat ya, aku ora ya, oh ora isin. Mereka berangkat dari jam 2 itu. Saya sebenarnya malu dengan warga saya sendiri. Saya sangat coba lihat. Orang tahu tindak masjid, orang lain ngaji, mulai, orang mangkat. Kepekaan sama sekali. Gak ada rasa sama sekali, gak ada hati. Gak tahu itu hati itu di mana semuanya itu. Hati sudah mati di bulan Ramadan kayak begini itu. Malam Kamis mangkat, jenengan dekat sini orang mangkat. Ada simba-simba berangkat ke masjid, jenengan dekat sini cuma toa di depan rumah saja orang mangkat. Pekanya itu nggak ada. Ini di bulan Ramadan loh ini. Setan-setan harus diikat. Masa nggak ada peka sama sekali. Mau orang lain yang datang terus di sini gitu loh. Orang dua isin gitu. Ayo warga, sekarang sadar. Harusnya jenengan itu malu. Engkau arak metu, arak nganti ditanya jenengan saking pundi Pak? Wah, kalau cara pondok ora tau neng pondok. Wah, aku curah masjid, ora tau neng masjid. Kepiye coba? Orang dua isin kayak gitu ya. Wah, aku tonggone ustad foto ustad wae ora tau blas. Salaman karo Pak Ustad wae ora tau. Aku tegur wae ora. Ya jenengan ora tau ning masjid kok. Saya depan masjid aja nggak pernah disapa. Wis metu wae yo. Wis nggon wae neh wis. Tanahmu di sini yo. Ora tau disapa, ora tau Pak Ustad gitu. Boten, orang duwe peka. Pekanya itu nggak ada sama sekali. Ini bulan Ramadan, ayo kita lebih peka lagi. Ini masjid tiap hari itu hidup terus, wonten pengawasan, wonten pengajian. Orang-orang itu ibadah terus di sini. Ya, ada yang ngaji, ada yang ngambil ilmu. Ayo
Ya, semua tindak masjid. Kapan lagi kita mau ibadah, kapan lagi kita mau dekat dengan Allah, mumpung di bulan Ramadan. Ya, demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Gula buatan suwe, nanti malam lagi nje. Kita malam nanti belajar tentang perihal sholat, syarat-syarat sholat nanti kalau bahas ya dengan penjelasan sampai tata cara sholat. Ya demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan menjaga kita semua dalam kebaikan dan terus memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita kepekaan hati dan hati-hati kita hidup dengan amal soleh dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.